Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Garam dan terang. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Oh, oh, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku, di setiap langkahku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi langkah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Yeremia pasal 46. Cukup panjang, ada 28 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Mengenai Mesir, terhadap tentara Fir'aun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat, dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Siapakah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju sirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya menggelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya menggelora seperti sungai-sungai. Ia berkata,
Aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan, Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan memakan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hei anak darah putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tahpanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiap-siaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang menebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikian firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan raja-rajanya, yakni atas Firaun, beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, firman hari ini melalui Nabi Yeremia, Allah menubuatkan penghakimannya kepada bangsa-bangsa yang hidup di sekitar bangsa Israel, khususnya bangsa Mesir. Allah menyatakan hukumannya kepada Mesir dengan memakai tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Walaupun Mesir datang dengan kekuatan penuh,
Jika Allah ingin melakukan pembalasan, maka Mesir pasti kalah. Allah juga ingin menghukum dewa Mesir, yaitu Amon dan Tebe, serta Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Tidak ada yang dapat Mesir lakukan untuk mengelak dari hukuman Allah. Di samping itu, Tuhan meminta agar bangsa Israel tidak takut terhadap apa yang sedang Tuhan laksanakan, penghukuman atas Mesir. Saat itu orang Israel memang bergantung pada Mesir, karena sebagian Israel hidup sebagai pelarian di sana. Mereka berharap bahwa Mesir dapat mengalahkan Babel, Raja Nebukadnezar. Dalam nubuatannya menghancurkan Mesir, Tuhan berjanji untuk tetap melindungi bangsa Israel, walaupun Mesir yang menjadi andalan mereka dihukum. Tuhan menghukum Mesir karena dosanya, yaitu keinginannya untuk meluaskan kekuasaannya dengan menghancurkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Penghukuman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan Allah Israel, Tuhan kita, adalah Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Apapun yang akan Mesir lakukan tidak akan sanggup membalikan hukuman Tuhan itu. Firman ini mengingatkan kita, jika bangsa besar seperti Mesir saja tidak mampu menahan dan membalikan hukuman Allah, bagaimana dengan diri kita? Sebab itu, kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan telah memberikan firman, kehidupan, dan akal kepada kita untuk hidup sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, mengabdi hanya kepada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kita harus menjadi contoh atau teladan tentang hidup berdasarkan firman Tuhan bagi dunia ini. Itulah tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang tidak percaya di dunia ini. Saya menyambungkan dengan tema minggu ini, menjadi garam dan terang dunia. Itulah peran dan tugas tanggung jawab kita yang Tuhan berikan. Hidup kita harus membawa dampak dan menyatakan terang Tuhan bagi dunia ini. Membawa pengaruh yang baik dan mengubahkan dunia. Dunia yang oleh karena dosa menuju kebinasaan, membusuk, rusak. Oleh kehadiran kita umat Tuhan mesti diperbaiki dalam nilai-nilai rohani yang baik, yang baru. Dan kehadiran kita mengusir kegelapan, karena terang Tuhan nyata dalam diri kita. Kita adalah terang dunia. Setiap kita mestinya memancarkan kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang berinteraksi dengan kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita, melihat terang itu, sampai akhirnya juga bertemu terang Tuhan secara pribadi, dan mereka diselamatkan. Jangan hidup lagi dengan pemikiran sendiri, dengan kemauan sendiri, seperti Yehuda yang akhirnya justru membawa penghukuman atas mereka, dibuang ke Babel. Tetapi hiduplah sebagai umat Tuhan yang taat, yang menjalankan tugas dan panggilannya sebagaimana wajarnya, sebagai garam dan terang dunia, yang membawa pengaruh pada nilai-nilai yang lebih baik dan merubah dari gelap menjadi terang. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Firman-Mu dinyatakan, kami bangun dalam keadaan sehat, semua berkat-Mu. Itu artinya Tuhan memberi kesempatan hari ini untuk kami menjadi pengaruh dan mengubah dunia ini sesuai kehendak-Mu. Memberi nilai-nilai yang baik dan mengubah kegelapan menjadi terang. Membawa orang-orang datang kepada pribadi-Mu dan hidup mereka boleh diubahkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Biar melalui tutur kata, sikap, perbuatan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Sebab bila kami tidak berfungsi, tidak menjadi garam dan terang dunia, seperti garam yang kehilangan asinnya dibuang dan diinjak-injak, dan terang yang salah tempat
sehingga tidak memancarkan sinar dan tidak berfungsi. Kami tidak ingin hidup kami sia-sia. Kami ingin hidup kami menjadi berkat, kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami berjalan seturut kehendak dan kebenaran firman-Mu, berfungsi sebagaimana mestinya, menjawab tugas dan panggilan kami. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, Shalom.